Soalnya besok setiap kita mulai record lu selalu 3, 2, 1 close the door. Enggak biar bisa viral aja kok. Udah nge-record. Dari tadi dari 3 menit lalu udah nge-record nih. Tuh kan serius. Kalau enggak ngomong sih kontol. Biarin aja. Gue yang edit juga ntar juga. Kebegoan kita direkam tadi. Enggak, ini tiap opening enggak beres. Ini tanya dulu sekarang mau bahas apaan? Ya udah. Sekarang kita apa dulu? Gue pengen ngebahas soal penipuan masyarakat nih. Tahu nggak sih kasus yang lagi viral-viral ini? Aku tidak tahu. Apa itu? Lu di rumah nggak punya TV, Jun? Nggak tahu? Ada sih sekarang. Harusnya tahu dong. Tapi males banget gue nyari tahu. Opening dulu nggak sih? Salam dulu aja. Opening dulu, beatboxnya Jun. Beatbox, Jun. Bukan, Puki lagi kan. Beda ya? Ya udah. Kan gue suruh direkam biar gak biar gak manual. Apa? Biar ada ekspresi aja di sini. Oke, tetap habis. Tunggu setiap opening pasti Ajun gitu Amin ngeluh. Cap gini terus nih. Enggak, maksudnya openingnya enggak pernah sesuai ekspektasi gua. Ya udah ya. Ngelawak mulu anjing jadinya. Jon ikut komunitas beatbox Jun. Iya Jun, belajar. Susah banget. Demi podcast kita. Demi kelangsungan podcast kita lo harus belajar beatbox. Demi habis podcast Jun. Iya. Oke, kita buka pakai salam dulu. Ya udah ya. Oke, Abdul tolong dibuka sama materinya dibantu. Oke, kok gue jadi grogi sih digituin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nih kita lagi pengen ngebahas nih kasus-kasus yang viral kemarin. Afiliator trading gitu, berkedok trading. Oh, si murah banget. Sama si Doni salah makan. Iya. Salah makan. Yang istrinya cakep banget itu ya. Nah, Cakep iya. Buset. Kasian ya gue. Makanya aduh. Sama ada kasus di mana koruptor hukumannya dipotong 4 tahun. Wow. 4 atau 5 Oh, itu tahun. yang apa namanya Menteri Kesehatan ya? Kurang tahu saya. Terawan itu ya kalau nggak salah ya? Bukan. Emang dia? Bukan Terawan. Iya, bukan sih. Itu apa Menteri Bansos ya? Dia juga dipotong. Tapi ada lagi yang baru, gue lupa lagi namanya. Aduh. Padahal lu udah searching. Jadi gue pengen nanya nih pendapat kalian. Ini kan sama-sama menipu uang rakyat nih. Oke. Kira-kira lebih baik afiliator itu atau korupsi uang rakyat? Oke, menurut Amin gimana? Ya emang nggak ada lebih baiknya sih sebenarnya sih. Kalau menurut Ajun gimana Jun? Enggak gini loh, maksudnya gimana ya? Tadi apa? Enggak maksud gue. Bagus tuh cara menghindar yang kayak gitu. Enggak gini, kan dia punya ide Abdul nih. Iya. Dia tiba-tiba bilang, "Gimana menurut Langsung lu?" nembak. Ide dia sendiri Iya, aja makanya dulu, itu Bang. loh. Ya kan gue nanya pendapat lu dulu. Gue selalu juga belum dapat ini. Ya. Gue dulu deh. Enggak, besok-besok ganti aja yang ide yoga deh kayaknya. Iya, yoga kayaknya cocok udah. Sama aja sih, gue bakal lebih lawak. Tapi gue coba enggak apa-apa. Tadi apa idenya yoga? Puasa di masa endemi. Ya kan dari pandemi ke endemi, cuy. Iya, benar, dari endemi. Udah besok-besok pakai polling aja lah biar bener, enggak usah pakai orang-orang siapa yang punya ide. Gambreng aja. Iya, gambreng. Ntar yang terakhir dia ditugasin. Ya gitu, deal. Nah, enggak tahu lah tadi. Selepas itu tadi gimana? Kok Masalah tadi aliviator afiliator. Kalau aliviator ada tuh teman gue. Jualan roti kalau nggak salah. siapa tuh anjing? Ya itulah. Pokoknya itulah. Pokoknya cakep dah. Waduh. Yaudah nih gimana nih, kan tadi si Abdul udah ngasih pertanyaan apa perbedaan dari afiliator sama penipuan ya? Sama koruptor ya? Yang lagi viral belakangan Kalau ini. menurut gue sih ini sih sama-sama menipu sih, tapi dalam artian gini, kalau yang koruptor tuh nipunya sadis sih. Nipu-nipu orang susah sih. Kita udah capek-capek bayar pajak ya kan, udah bayar ini bayar itu untuk negara, ternyata dikorupsi udah gitu hukumannya dipotong dengan alasan berbuat baik di penjara. Maksudnya apa berkelakuan itu? baik Ya, berkelakuan baik. Ya kalau yang gue baca sih ada yang berkelakuan baik sama ada dia telah bekerja dengan baik pada masa jabatannya. Iya, itu salah satu. Bener yang mana nih? Enggak, itu termasuk itu ya. alasannya. Jadi kan menurut gua kan ini nggak masuk akal kan. Sedangkan kalau dari pihak afiliator walaupun menipu, tapi kan ini menipu orang dengan secara sadar gitu. Dia trading tapi secara sadar gitu, maksud gua. Paham kan kalian? Iya. Jadi tapi dia nge-trading nih. Iya. Tapi secara sadar nge-tradingnya gitu. Walaupun dengan embel-embel lu bakal kayak bakal gua gitu. Kayak Doni salah makan. Iya. Ya kan? Tapi kalau menurut gua kalau dia yang mau terjun ke trading gitu kan dalam tanda kutip emang udah judi ya. Iya, Maksud gue udah nothing tulus aja, mau kalah mau menang. Terlepas dari sistemnya kan kalau menurut gua ya nggak salah 100% si Indra sama si Doni sih gitu kan, karena dia juga ikutan judi gitu kan. Nah, Gitu sih kalau menurut gua. Tapi kan kalau korupsi kan kalau menurut gua udah 100% salah ya, hampir 99,9% salah gitu. Betul. Banyak Menindas. banget. Bakterinya enggak ada bakteri. Jangan nanti bakteri yang 1% nggak bisa ngasih tahu yang lain. Jangan kesini gitu. Oh iya benar. Kalau habis semua nggak pada tahu. kalau menurut gua harusnya di sini hukum itu
Hukum itu harus adil gitu loh. Ini yang afiliator ini dihukum kisaran 10 atau sampai 20 tahun penjara gitu. Gue lupa. Pokoknya intinya segitu. Sedangkan kalau yang di koruptor itu hukumannya bentar udah gitu dipotong. Itu kan maksud gue kan nggak adil. Bahkan penjaranya aja yang pas Mbak Nana pernah ke kasus Setia Novanto itu suka miskin. Dulu banget suka miskin. Itu bahkan penjaranya kayak kontrakan gue. Gue nggak bohong. Lebih bagus cuy. Kontrakan lu ada treadmill-nya. Ada treadmill, ada AC, TV-nya 32 inch. Ajun ketawa aja. Kulkasnya 2 pintu, WC jongkok. Apaan anjing, WC gue tempat umum bangsat. Gantian ya WC lo ya, pakai sendal depannya. Perasaan lu gimana kalau lagi mulus harus ngantri? Bentar-bentar, kok lu seneng banget deh Jun? Kok lu ketawa lu paling Nggak, seneng lucu banget, banget. maksudnya apaan nih Jun? Ajun kalau di rumah nggak bisa selepas ini cuy. Iya. Makanya dilepasin di sini. Gitu. Aman dong. Tunggu. Ajun nyolek paha Amin. Jangan Gak dikat-kat ada lagi anjir dong. bohong. Nah, maksud gue tuh seperti itu loh. Ini kayak di Indonesia tuh hukuman tuh kayak nggak adil aja untuk korupsi. Ini lebih ringan gitu. Sedangkan kalau untuk yang menipu judi ini afiliator ini kayak Indra Salamakan sama wow murah banget. Kok bisa lebih berat gitu? Padahal kan sama-sama menipu konteksnya. Iya. Itu maksud gue kenapa gitu hakim di sini tuh terlalu pilih kasih. Aneh. Sebenarnya kalau menurut gua si hakimnya ini kan berpatokan sama undang-undang kan, sama peraturan yang udah dibikin. Nah, regulasi yang dibikin itu dari DPR. Dan juga yang korupsi kalau kita lihat ya kan kebanyakan dari anggota DPR. Jadi dia pertama bikin regulasi nih, bikin aturan untuk mempermudah dia bermain. Kalau gue sih mikirnya gitu. Walaupun ini udah jadi rahasia umum ya, tapi kelihatan banget bodohnya gitu. Jadi gimana ya? Berarti lu nyalain DPR, Min? Hah? Jadi lu nyalain siapa nih, Min? Oknum-oknum DPR yang korupsi. Nggak semua sih, ada juga yang baik. Amin hebat, Aminullah hebat. DPR itu sempurna. Lu mau gocek gua kan pada kan? Enggak. Gila, gua udah gede cuy. Enggak. Masih lu gocek anjir. Pernyataan lu sih udah bagus banget gitu. Gue masih mendukung banget sih DPR. Regulasi DPR itu sangat bagus, men. Tunggu. Itu kalau yang tadi apa? Aliviator. Afiliator. Jangan ngomongin Alivia dong. Afiliator. Emang kenapa Livia? Masih jualan roti nggak? Kayaknya dia. Oh iya, nyata Dia dia. jualan bakso aci sekarang. Oh, bakso aci. Iya, udah sukses dia, Bang. Udah sukses ya. Yoi. Udah sama cowok yang lebih baik ya sekarang. Iya. Balik ke poin dong, Weh, Bang. bangsat. Ini berhubung gua nih mau tanding, jadi Wah, di bagian prank gua. kita, guys. Wah, parah. Tunggu pertanyaan terakhir nih. Kalau Aliviator. Afiliator. Gak lu sekolah nggak sih, Gak lu sekolah nggak sih? Afiliator kan dia dimiskinkan. Iya. Ditarik semua. Kalau koruptor juga gitu nggak sih? Betul. Tidak. Nah, itu Itu salah satu. terakhir pertanyaan nih. Gue bener-bener umum banget sih, gue nggak. Soalnya kan kalau ini setahu gue selama berita yang udah beredar di televisi, di koran dan di media-media sosial, itu kalau koruptor uangnya hanya uang koruptornya aja, hasil korupsinya aja. Oke. Tapi yang dibeli itu enggak. Ngerti nggak? Kalau jadi hak benda apa? Jadi Kayaknya kekayaan. kalau udah jadi aset gitu disita cuy. Misal jadi Iya. mobil disita, Bergerak jadi atau rumah aset. disita. Tapi kayaknya nggak semuanya deh. Nggak semuanya dimiskinkan. Kalau misalkan kalau yang di Indra Salamakan sama yang wow murah banget, itu bener-bener itu real dimiskinkan Enggak. beneran. Kalau menurut gua gini, kalau misalkan Indra sama Doni kasusnya, dia dari awal kan emang orang biasa dalam kutip. Kayak kita nih miskin. Ketika harta afiliatnya diambil semua, jadi kelihatan dimiskinkan banget. Tapi kalau mereka anggota DPR kan udah punya basic keuangan yang lumayan ya. Jadi ketika diambil hartanya, dia masih punya harta pribadinya yang lumayan banyak. Make sense sih. Masuk. Make sense sih. Jadi nggak kelihatan miskin banget, tapi miskin hati sih gini. Miskin hati. Bener. Iya. Dia nggak pernah bisa dengar suara jeritan-jeritan rakyat pas lagi mencari uang. Ya. Gua kasihan sama anaknya cuy. Anaknya mereka pasti dicengin kan, tahu kan? Idih, anaknya pada hura-hura, Min. Kasian dari mana? Enggak, pasti itu kalau sekolah, bokap lu koruptor ya. Iya, yang penting gua punya duit. Enggak maksud udah kali ya. gede begitu. Gitu gak sih? Katanya Habib mau ada tanding apa nih deh? Smackdown apa? Ya, jadi kan gue bentar lagi mau tanding bulu tangkis nih. Enggak, tadi soalnya lu kayak buru-buru banget tuh. Pergi. Sana. Enggak ada yang nahan. Bangsat. Ya udah. Jadi lu sepatah-katah dulu lah, baru lu absen Oke. gitu. Tadi dari pertanyaan si Abdul, perbedaan afiliator sama korupsi, kalau menurut gue sih sama-sama buruk. Tapi Iya. kalau menurut gue sih lebih parah korupsi sih. Kalau korupsi itu kan ibaratnya kita udah susah payah kerja, udah dipotong sama pajak, tapi uang yang kita bayarkan untuk pemerintah itu yang harusnya dipergunakan dengan baik untuk rakyat, tapi
malah dipergunakan yang tidak semestinya. Malah gue lebih setuju sama afiliator sih. Soalnya kan lebih setuju. Gimana maksudnya? Kan dulu klarifikasi dong. Soalnya gini, kalau afiliator kan ibaratnya nggak semua orang pasti ada sebagian yang tahu bahwa aplikasi kayak gitu kan kayak apa ya, kayak perjudian gitu. Ya, ada kemungkinan menang gitu. Ya, ada kemungkinan menang ataupun kalah. Ya kalau menurut gue sih ya bener yang kata Amin tadi, ya nothing tulus aja. Kalau yang menang, kalau rugi ya rugi. Tapi menurut gue sih terlalu parah sih sampai dimiskinkan banget. Ya kasihan aja sih sama istrinya Doni Salmanan cuy. Lu dibagi duit berapa sama mereka? Ya enggak. Kok enggak bela sih? Ya enggak, kasihan aja cuy. Istrinya cakep banget. Istrinya juga orang kalau ternama. Indra kan baru pacaran ya, belum married. Ya, lamaran. Nah, kalau Indra Kents emang mukanya songong banget sih, gedek banget sih gua. Kalau Doni Salmanan ibaratnya ya gimana ya, apalagi kemarin tuh ya, dia yang bagi-bagi duit ya kan. Iya. Yang sawer sana sini, terus ada kontennya Iya, pakai motor H2. Iya, bagi-bagi duit sama rakyat miskin ya kan. Masa itu kalau ditarik lagi udah jadi tai itu, malah masa dimintain lagi. Tuh, ibu kemarin Nah, ibu dikasih duit ya. makanya. Ibu gitu. Iya, itu salah satu ya. Gue nggak setuju banget. Tapi satu lagi pertanyaan gue nih, kalau misalkan duit-duit yang disita sama pemerintah hasil dari afiliator kan itu sampai puluhan miliar ya, ratusan miliar ya, sampai banyak banget sih. triliun malah. lah. Iya, kalau ditotalin Hampir antara segitu mungkin. iya Indra Kents sama si Doni Salmanan, kalau menurut gue tuh duit mau dikemanain gitu. Ya buat Disita pajak. Enggak gini, kalau setahu gue ya, pertama duit disita nih sama negara. Nah, ntar siapa yang lapor atas kerugiannya dengan bukti yang valid bakal dibalikin, ada hitungannya. Oke. Gitu. Nah, sisanya kalau misalkan nggak ada yang ngaku ya udah buat negara, buat negara. Jadi pajak kan masuknya Iya. dari Entah masuk ke pajak, masuk kemana gitu. Ya Taunya paling buat kan negara masuk ke aja. menteri. Oh, terus habis itu dikorupsi lagi. Waduh. Ya masuk ke kantong menteri. Bisa jadi sih kayaknya. Iya. Pak Abdul Itu- Rifail luar biasa. Itu uang panas cuy. Aduh, parah banget. Uangnya sih. panas. Uang, Wow. uang panas tuh apa Habis ya? masuk microwave. Uang jahat. Iya. Uangnya jahat. Jahat deh. Suka Apalagi- nodong. Iya, apalagi tuh tahu nggak yang aset-asetnya si Doni, motornya buset udah versi mentok semua Itu kalau begitu bisa dilelang dulu cuy, dilelang terus Jadi dapat uang. duit jadi uang, Ah. terus ada misalkan yang lapor dia rugi berapa dibagi gitu kan. Kalau enggak ya udah buat negara. Kira-kira gue bisa ikut lelangnya nggak ya? ikut aja, yang penting lu punya duit. 150.000 bisa nggak ya? Bisa. Bisa. Paling langsung di bid misal Abdul 110.000, ada yang bid lagi 300 juta, lu ke banting jauh banget tuh. dibanting bolak-balik Iya. udah. Ya udah, paling itu pendapat gue tentang perbedaan antara afiliator sama korupsi. Gak ada perbedaan sih sebenarnya, lebih tepatnya persamaan sih. Iya, Samaan. persamaan. Oh iya, Ada persamaan. perbedaan. Oh ya udah, berarti gue lebih setuju afiliator. Mau izin dulu ya guys, mau pergi pertandingan dulu. Semoga lu datang membawa kemenangan. Hati-hati dan di jalan makanan ya. Hati-hati di jalan, jangan sampai jatuh. Oke, makasih. Iya, jangan sampai jatuh. Love you, Ndi. Love you jadi guys. lu gitu gak mainannya gak? Oke gak? Yaudah, bye. Padahal kayaknya gak jago-jago amat, tapi lagu-laguan aja oke gitu. Nah. Sengaja. Dan menurut kalian nih, kira-kira untuk hukuman korupsi di Indonesia, menurut kalian udah setimpal belum sih? Kalau dilihat dari negara-negara lain ya, Nah, ya kita bandingkan dengan negara-negara lain aja. yang pertama tuh kita nggak tahu malu anjir. Indonesia tuh kalau misalkan punya salah, pejabat-pejabatnya tuh dia malah senang-senang aja, senyum-senyum di media, bahkan menyangkal gitu, kan minta keringanan hukuman. Tapi kalau yang di Jepang kan dia sampai Malu, bunuh udah tahu diri. isunya aja kan, iya udah ada isunya aja. belum masuk media. Harakiri kayak gitu. Itu zaman dulu banget harakiri mah. Masih ada sekarang, coy. Kalau Kalau malu. pemerintahan ada yang harakiri anjing, ditusuk perutnya. Harakiri itu istilah untuk orang bunuh diri bukan Iya, sih? iya betul. Maksudnya gitu. Harakiri itu istilah buat eksekusi di Jepang. Jadi gini nih, Oh. setahu gua ya, kalau salah gua koreksi. Jadi lu tusuk dulu nih perut lu pakai pisau kecil, habis itu lu dipenggal pala lu. Itu eksekusi, cuy. Biar ngerasain rasa sakit baru ditebas gitu sih. Kalau di Jepang tuh kalau misalkan lu ketahuan berbuat salah pasti cabut sih dia, mengundurkan diri dari jabatan. Wow. Ya gitulah pokoknya. Ini kan Di dia sini- kan mengundurkan diri kan karena malu. Maksud gua kan kayak misalkan nih, seandainya pemerintah dari salah satu orang pemerintah dari Jepang ada yang korupsi. Iya. Terus maksudnya ketahuan dari media, set digembur-gembur, dia tuh masih tahu rasa tahu malu gitu, masih ada, dan dia tuh mengumumkan kalau dia mengundurkan diri dan mengembalikan uangnya itu. Iya. Itu yang gue salut sih. Kalau di Dan Indonesia mah kalau santai Indonesia cuy. mah senyum, Tinggal pakai peci men, tinggal pakai peci, dada udah. senyum. Enggak, bangsatnya tuh kalau itu yang cewek, cuy. Misalkan ada ibu-ibu korupsi, awalnya Iya. nggak pakai kerudung ya kan, pas klarifikasi sama pas dipakai baju oranye pakai kerudung, biar Pas apa di- bangsa? Ditanya di Bangsat. wawancara gimana Bu? Serahkan semua kepada Allah. Enggak, kalau nggak ngomongnya aku hilaf, tai hilaf. Hilaf 2 miliar. Bangsat.
bangsat. Jago juga dia. Tahu nggak sih itu yang kalau diomongin kasus korupsi termuda di dunia yang di Kalimantan atau di Indonesia? Enggak, maksud gua sorry. Itu benar-benar di dunia. Benar-benar di dunia. Wah, rekor anjir. Kita tuh dapat rekor terjeleknya kayak gitu. Termuda itu maksudnya itu loh orangnya pejabat termuda yang korupsi. Pejabatnya yang korupsi tuh benar-benar masih muda, entah 25 atau 26 gitu, gue lupa umurnya. Gue 19 tahun udah korupsi. Lu korupsi duit parkir doang kan. 2000 4000 enggak apa-apa lah, gak masih dimaklumin kayaknya deh. Kalau ini 2 miliar. Hitungannya udah MM banyak amat. Tapi 2000 bisa jadi 2 miliar loh. Walaupun lama tapi bisa. Lu kumpulin. Lu harus pilih paket itu rekarnasi gitu. Lu mati hidup lagi jadi 2M tuh 2000. Tapi bisa kan? Bisa. Ya udah. Nih, entar lu pas punya anak, lu bilang anak lu bilangin, "Dek, kamu kumpulin 2000 nih, sekarang udah ada 140.000 gitu." Berarti pakai silsilah ya, bisa. Dari sistem silsilah, bukan tadi reinkarnasi terlalu jauh. Pakai silsilah bisa. Itu sih jujur sih kita sempat nama Indonesia sempat malu sih karena benar-benar ada kasus korupsi termuda di dunia yang itu orang dari partai ya intinya adalah gue nggak mau nyebutin. Kasih ciri-cirinya. Biru bukan? Biru. Partai Demokrat. Ya nggak apa-apa kan, ini kan udah jadi fakta, bukan kita itu kan. Ya tapi kan seenggaknya kan gue masih mau kerja dengan ya, tenang gitu. Ya kalau fakta nggak apa-apa sih, kecuali kalau masih isu-isu terus kita tembak hina-hina gitu kan, baru dan digerebek Humas Polri. Dan dia tuh dia menjabat sebagai sekretaris atau bendahara gitu di kantornya dia intinya, dan dia ternyata korupsi uang rakyat. Lo kan dia kerja di kantornya dia. Oh, dia DPR gitu maksudnya. Ya, kurang lebih intinya masih bekerja dengan pemerintahan, masih berhubungan dengan pemerintahan. DPRD kalau nggak salah. Pokoknya untuk daerah, untuk di pemerintah daerah situ. DPRD berarti. Yang bisa korupsi bukan DPR doang enggak. DPRD, wali kota, camat, RT RW gue juga kayak bisa deh kayaknya. Bisa. Tapi kalau RT cuma rokok doang. Cuma rokok 2 bungkus tapi. Iya, awal dari situ. Ntar lama-lama mintanya banyak. Iya. Misalkan kalau kita rakyat kecil nih, rokok. Terus kalau ada perusahaan minta izin apa kan nggak mungkin rokok dong, Pak. Menurut lu narikin uang sampah nggak dikorupsi duitnya? Uang sampah. Masa sih? Uang sampah untuk uang lingkungan sampah kan buat itu kan, buat yang uang sampah kebersihan ya. Tapi ada 2 sama uang keamanan. Nah iya. Kalau di tempat gua kayak gitu. Uang keamanan buat cemilan pas ronda kali ya. Iya nggak sih? Iya. Sumpah kan ronda nggak dibayar ya nggak sih? Ronda dibayar emang? Dibayarnya per bulan. Dari gaji mereka itu dibayar. Bukan ronda. Kalau ronda kan tuh kayak gantian. Iya. Sistemnya bayar hansip cuy. Pengaman. Kita bayar orang. Betul, kalau hansip. Iya. Tahu nggak, biasanya tuh kalau di kampung-kampung tuh hansipnya tua-tua gitu ya. Dia jaga keamanan satu RT. Dia udah tua gitu. Maksud gue ini kalau lawannya berdua, dia bisa gelut anjing. Bisa. Siapa tahu make sense juga. Siapa tahu pas mudanya dia jago silat cuy. Ya. Tapi kan dia udah tua deh Jun. Ya. Nih Jackie Chan pas tua juga kayaknya kita bisa pukulin dia deh. Bisa boy, duel aja. Berani gue lawan Jackie Chan sekarang. Ya, lu kalau masih minum es jeruk anget enggak usah lagu-laguan deh. Itu sehat cuy untuk susu coklat anget. Tenggorokan. Susu coklat anget. Itu susu Denkau. Ya, kira-kira pembahasan kita cuman tapi sangat disayangkan sih itu Doni sama si Indra ya. Maksudnya mereka kan masih muda tuh kan, masih punya masa depan yang bagus. Kalau Indra kayaknya kalau Doni kayak udah pala 3 nih. Doni 30-an ya? Masuk pala 4 apa ya? Setahu gua. Kalau Indra tuh ketahuan banget dia dari enggak punya uang gitu kan, sekali punya uang. Buset dah. Kalau pas Doni sih terkenalnya karena dia punya H2R di dalam gang. Yang makin dalam gang itu ya? Iya. Yang dicuci terus jatuh ya? Iya, ingat gue itu kontennya itu pernah gue tonton. Dan akhirnya terkenal karena YouTube sih dia sih. Iya. Bukan karena konten kekayaan tapi konten motoran. Jadi orang nggak tahu. Bagi duit gitu kan. Iya. Beli ketoprak di pinggir jalan pakai H2. Beneran? Beneran. Ada kontennya dulu. Gitu. Dulunya begitu. Abangnya itu motongnya tahu bergetar enggak sih itu? Enggak, maksudnya getar karena suara mesinnya. Iya. Ya mungkin dia enggak bakal itu motor 1M kali ya. Taunya ya pasti motor gede aja. Paling 100 juta. Kadang kan kebanyakan orang tuh nggak pada kalau motor-motor gede itu harganya bisa MM-an atau ratusan juta gitu. Ya contoh kayak R1M, banyak. Beneran 1M kan? Iya, R1M. Iya. M-nya itu kan M Yamaha kan, bukan 1 miliar kan? Iya, tapi harganya 1M. Itu seri kode dari motornya, bukan harga 1M 1 miliar. Itu kalau orang Amerika $1 miliar habis hartanya. M-nya million cuy, $1 juta. Iya, 1 million. Bisa jadi. Nah, ya kira-kira begitu sih pendapat kita tentang kayak korupsi yang sangat diadili di Indonesia tapi di akhirat nggak tahu ya kan. Dan juga yang soal afiliator walaupun sama-sama menipu kan, cuman kan maksudnya lebih berat ke afiliator aja sampai benar-benar dimiskinkan, hartanya dihabiskan.
Iya, karena kalau menurut gua afiliator kan dia bener nelan mentah-mentah peraturan dari itu kan ya, undang-undang. Negara. Iya sih emang Ya. bener sih, ada benernya. Nah. Cuman kan harusnya kalau kayak gitu koruptor harus lebih berat juga, masa potongannya nggak usah dipotong, masa hukumannya nggak perlu betul. dipotong juga seperti itu. Atau enggak seenggaknya minimal ya putusin tangan lah. Boleh sih itu. Bener sih. Kalau gue sih pengennya putusin leher sih. Iya. Soalnya di negara Arab aja ada yang korupsi tangannya diputusin dan gitu langsung dicelupin air panas. Itu harus Itu Ya jadi nggak apa-apa kan udah diputusin nggak berasa dong. enggak, maksud gue yang bekas putusannya cuy, yang berdarah-darah tuh. Jadi- Yang masih di sini gitu ya. Iya, jadi langsung diputusin, tangannya langsung dicelupin ke air panas, langsung gitu. Itu kalau di negara Arab. Disuntik mati rasa ya? Nggak berasa kan? Enggak. Ya. Enggak, maksud gua kan udah modern. Kalau zaman Reaksi lu dulu gitu doang. kalau zaman dulu kan oke lah dipotong tangan. Kalau zaman sekarang kan mesti diakal-akalin Kan gitu itu loh. disiksa cuy. Mesti Oh, iya dia kali ya? kan gimana? Maksud gua caranya? tuh yang dikasih ke koruptor itu apa? Maksud gue itu rasa sakitnya digigit itu atau penyesalan? Iya, rasa Maksudnya kan sakitnya, nggak punya rasa tangan sakit lagi. dan cuy. Pertama penyesalan. rasa Iya, sakit. iya, paham, Pertama yang dikasih ya rasa sakitnya karena kenapa lu harus nilep uang rakyat lu sendiri, ya kan? Yang kedua penyesalannya, akhirnya dia nggak punya tangan, nggak bisa coli lagi kan, nggak bisa Bisa. dua Wah, jari, Anjir. ya kan Udah, gendong-gendong cewek. Iya. Sebenarnya tangan fungsinya banyak sih Dul, setahu gua Dul. Nggak cuma buat coli doang sih Dul. Oh Iya. iya, iya, maklum. Itu fungsi yang paling sering. Itu Buat makiuin orang juga bisa tuh pakai jari tengah kan. Iya. ya nggak bisa dong, pakinya gini ya, nggak punya jari ya. Oke, sebelum Sama aja dong. sebelum kita penutupan mungkin kita putar dulu nih saran dan harapannya untuk para koruptor di Indonesia atau afiliat di Indonesia gimana. Kita random coba dari Abdul dulu. Gimana lu harapan lu Kalau- ke depannya ya? Harapan gue sih semoga ya koruptor dihukum seberat-berat mungkin gitu, entah itu seumur hidup atau bahkan dihukum mati. Maksudnya biar ada rasa penyesalannya aja dalam dirinya dia. Dan Kalau udah mati nggak usah nyesel dong. iya, maksud gue kan ini kan kayak opsi aja kan, ini kan hanya sekedar opsi, entah Iya, iya, itu mutusin tangan atau apa seperti di negara Arab ya kan, atau kayak di Swiss nggak buruk sih, cuman hukumannya lucu aja, kayak diarak sama warga, ditaruh di tong sampah, nanti kayak diacak-acak gitu tong sampahnya. Oh, kayak pawai gitu ya? Nah, model kayak pawai, tapi pawai yang ngerusuin koruptor itu. Jadi kayak ngerusuin koruptor itu lah kayak gitu. Itu koruptor seneng aja kali. Wah, aku diarak-arak. Gitu. Diarak-arak. Kalau pinter malu sih. Kalau Peter malu. ya? Kalau pinter, kalau Iya. bego Nah, happy dia. nah maksud gue kayak gitu aja. Intinya tuh lu harus tahu diri, lu harus malu, lu tuh berpendidikan, lu harus bisa mikir pakai otak kecil lu itu yang fungsinya untuk keseimbangan. Buat Itu berpikir otak tuh ya. belakang, otak Iya. belakang. Nah, ya kurang lebih sih seperti itu sih. Lu harus tahu malu aja Iya, karena buat afiliatnya gimana tuh? Mungkin kalau untuk depannya afiliator ya harusnya sih jangan terlalu kejam juga ngambil untungnya sih. Itu kan pembagian dia dari aplikasi kan. Iya, Bukan pembagian ikut dari berapa sistem. persen. Langsung Iya, dari sistem. kembalian iya. Iya, jadi itu ada kembalian. perjanjiannya aja. Pas kalau afiliator itu kayak 70-30 atau 80-20. Tapi lu jangan, maksud gua, lu jangan terlalu ngegembor-gemborin harta lu aja biar nggak ketahuan kalau lu jadi afiliator gitu aja sih. Oh, main aman aja ya? Iya, Berarti main boleh aman. ya? Boleh. Iya, bagus Abdul. Mantap. Soalnya ini kan judi. Tapi kan cara dia ngemancing orang buat Kalau dapetin. emang iya kayak Doni salah makan, salah makan. Iya, salah makan. Iya, siap. Iya. Oke. Iya. Jadi itu emang mancing teman-temannya, Iya. satu komunitasnya mobil cara mewahnya. mancingnya dia Emang itu tuh ya dengan pamer kayak gitu salah jelek. satunya. Maksud gue dengan caranya jelek banget. Ayo, lu pasti bisa trader. Gue habis kalah nih contohnya nih kan. Gue habis kalah 10 juta. Terus si Doni Salmakan udah jangan mau berhenti, ayo coba trader lagi, trading lagi gitu. Maksudnya salahnya di situ sih, sampai orang nafsu sampai akhirnya kehilangan semuanya. Sampai akhirnya kan waktu itu dilaporin sampai habis 2M atau 3M dia lost trader. Oh, gila. Gila banyak. Kalau menurut Mas Andi gimana nih? Kalau menurut gua untuk para koruptor lanjutkan aja. Biar Oh, nanti gitu Tuhan aja? biar nanti Tuhan yang membalas. Lah kok gitu? Gimana? Enggak, ini suara Kalau- rakyat banyak loh. Soalnya mau gimana? Kita sih kalau gue ya suara gue nggak bakal didengar. Maksudnya gimana? Udah nggak bakal ada sisi. Mereka tuh saling melindungi satu sama lain. Iya, cuma Nggak bakal bisa berubah kalau nggak dari sistemnya. Sama kayak gue loh. Gue kan sebagai mantan narapidana koruptor dengan kelas rendah, nggak bakal bisa. Orang mau kayak gimana tuh nggak bakal bisa karena gue saling melindungi. Sistemnya itu harus dirubah. Regulasinya semuanya harus dirubah. Nggak bisa kalau dari kita biasa. Apa jembut? Iya jemput. Iya, sana jembut hati-hati. Jadi sistemnya harus dirubah ya. Kalau Iya, nggak kalau bakal dari, bisa. Dari orang-orangnya nggak bakal bisa ya. Nggak bakal bisa. Mereka kan gerombolan, saling melindungi. Satu partai juga pasti kayak gitu semua. Nggak bakal Iya bisa sih, menurut iya gua. sih. masuk akal sih. Tapi manusia yang mau ngerubah sistemnya ini menjadi lebih baik siapa anjir? Ahok. Dia udah di penjara anjir, kalah dia. Nah iya bahkan
gue nggak tahu sih bener apa nggak, tapi menurut gue tuh bahkan seorang presiden aja masih nggak sanggup ngubah regulasi itu. Iya, susah. Dia kan main polling betul, juga betul. dalam DPR kan main sistem apa namanya, aduh lupa gue. Iya, jadi suara terbanyak dia Betul. yang ngambil keputusan kan. Kalau partai di situ partai dominan ya dia yang dapat itu, dapat suara keputusan. terbanyak. Iya. Iya. Apalagi pemimpinnya dari itu partai itu. Partai yang menang, iya. Partai yang jadi presiden bakal kan dia lebih banyak menguasai DPR tuh, banyak orang-orang yang dari partai dia jadi anggota DPR nentuin dia. Koalisi, nah main kayak koalisi gitu. Bener. Jadi saran gue tuh lanjutin aja. Lanjutin aja ya, nggak apa-apa ya. Lanjutin nggak apa-apa. Ntar di akhirat ditusuk-tusuk ya kan. Itu pun kalau mereka percaya sih. Iya, dibakar setengah mateng. Kalau mateng mati ya, mending setengah mateng aja biar ngerasain sakit ya. Setengah mateng mampus tuh pakai kecap. Kayak telur. Kicap aja. Kalau binomo gimana guys? Kalau untuk afiliator ya, bener afiliator. Anjir, lu baru satu kali bener lu anjir. Kalau untuk afiliator, ya itu kan jatuhnya mereka ya ada niat menipu juga sih. Mereka tahu kemungkinan menang orang yang diajak tuh kecil. Tapi selagi bisa menang ya itu bener sih judi. Iya. Cuma kalau udah diituin sama negara ya nggak bakal bisa deh. Susah sih kalau negara. Saran gue buat mereka sih tobat aja udah lah. Tobat aja ya. Buka usaha terbaik lah, nggak usah main-main investasi kayak Tapi gitu. pasti bakal muncul judi-judi Betul. lainnya sih dalam bentuk apapun ya. Iya, Entah pasti dalam bakal bentuk berkembang trading, lagi. entah dalam bentuk virtual apa segala macam. Kan dulu kan kalau judi kan Poker kita di aja. meja nih poker, terus Iya. gaple, terus angka gitu segala macam. Ya gitu-gitulah pokoknya. Sekarang udah mulai online. Iya betul ya. Saran gue buat afiliator udah lah, tobat aja, buka usaha kek, warung makan kek apa. Ya warung makan depannya ada judi poker ya gitu ya. Bagus. Gak cocok dong. Lanjutkan aja. Judi kampung. Iya. Yang terbaik emang jadi usahawan sih terbaik. Ya mereka udah ambil jalan kayak gitu. Iya. Kalau Sasda gimana Sasda pendapat Anda mengenai kejadian ini Sasda? Jadi tadi lu diem aja Sasda. Iya, soalnya pembahasannya berat banget, cu. Susah gue buat ngomong. Takut ada yang kesinggung, takut apalah. Berat. Gak apa-apa, pemerintah singgung aja anjir. Kan dia open minded, harusnya terima dong kalau kita kritik, harusnya ya. Harusnya. Tapi kalau misalkan ada kejadian, gue juga mana takutnya. Ya, takutnya itu Vina jadi janda, lu bingung kan? Ya, jangan Jangan sampai amit-amit. Gimana Jun? Jadi menurut gue itu kalau misalkan buat koruptor ya. Iya. Ya semoga aja di inilah seenggaknya tuh dihabisin lah kalau bisa. Dia habisin apanya maksudnya? Enggak, maksud gue hartanya dia. Kan maksud gue dari KPK itu kalau bisa ditindak tegas ya bahasanya gitu. KPK juga nggak bisa tembus langsung ke sana juga. KPK ya lebunya kurang anjir ternyata. Apalagi sekarang ketua KPK yang baru itu bagian dari partai juga. Susah juga sih. Semua tuh udah diselundupi. Harusnya kan independen kan. Udah bagus bahasanya benar. Dia ada ikut campur sama pemerintah, Kapolri sama DPR ya gimana? Sulit tuh, nggak bisa. Korupsi tuh udah mendarah, makanya lanjutin aja. Saran terbaik tuh lanjutin. Saran terbaik. Enggak, kalau menurut gua, kalau menurut lu silakan. Gimana Jun? Iya, menurut gua sih itu aja. KPK suruh sikat-sikatin ya? Iya. Sikat WC, serak. Sikatin semua. Pegel lu KPK. Kalau bisa rakyat jadi KPK sekalian enggak apa-apa. Wah, boleh tuh. Tuh, mantep boleh. tuh. Tapi gue nyumbang nampol ya. Nyumbang nampol wakilin. Gue pegangin deh. Warga Bintaro 36 orang ya nampol ya. Gua saya apa gitu. Gua mau nampol-nampolin aja rasanya. Seru tuh kalau rakyat jadi KPK tuh. Seru. Itu kalau misalkan buat afiliator ya gimana ya? Susah sih emang. Soalnya pasti bakal ada banyak. Terus juga ada yang enggak ketahuan, ada yang ketahuan gitu. Apa yang enggak ketahuan? Maksud gue, mungkin di luar sana masih ada yang kayak gitu masih lagi. ada. Yang terkenal kan cuma 2 orang doang nih, si Iya. Tommy sama si Indra nih. Soalnya mereka kan juga bikin konten atau apalah itu. Jadi mereka terkenal. Iya, jadi pada tahu oh ternyata dia nih, gue waktu itu dapat link dari dia gini gitu. Oh iya, paham. Terus Paham. kalau misalkan yang lain kan mungkin ada yang masih main aman, ada yang enggak gitu. Tapi itu ya resiko juga sih. Maksud gue kalau buat afiliator itu ya udah mau gimana lagi, nggak ada. Sorry gue potong. Tapi kalau afiliator yang menengah atau yang kecil, kayaknya kalau dengar berita gini langsung cabut nih. Iya sih. Biar dia nggak disidik, walaupun dia dapat untung ya, misalnya untungnya berapa Udah juta untung lah, puluhan juta. gitu kan. Dia udah pasti cabut cuy. Pasti sih. Dan juga mungkin dilacak atau malah mungkin bebas. Nah kalau menurut gua oke, dicabut. Tapi beberapa tahun kemudian kalau misalkan kasus ini udah nggak ada, kemungkinan mereka bakal balik lagi juga. Kemungkinan Bisa jadi ya. sih, bisa jadi. Soalnya kan itu juga jadi apa ya, salah satu pendapatan mereka gitu loh. Kalau misalkan mereka nggak buka usaha,
itu pendapatan tertinggi mereka gitu, pasti bakal balik pendapatan lagi. tertinggi. Soalnya gampang banget nyari duit aja. Iya makanya. Iya. Mudah banget jadi mereka. Tinggal flexing doang, ngajak-ngajak. Gua makanya begini. Tinggal nungguin berapa menit tiba-tiba ting udah dapat gitu kan duit. Anjir mau Enak gua banget gitu. anjir. Kita bating tulang, dimarah-marahin dulu. Dicela dulu sama bos, ya kan. Kamu bisa kerja enggak sih? Bego. Baru dapat berapa? UMR juga alhamdulillah anjing. Seneng banget itu. Masih Gimana kalau menurut Mas Amin? Kalau menurut gue ya yang tadi korupsi di Indonesia ya. Memang sih benar kata Yoga itu udah nggak bisa dibasmi lagi anjir. Soalnya semua lembaga-lembaga di Indonesia udah saling berkaitan dan nggak ada yang bisa dipercaya. Bahkan KPK pun udah menurut gue ya bukan jadi badan yang independen lagi. Bisa Udah jadi. nggak bisa dipercaya lagi. Dulu pas gua mantengin KPK tuh, waktu KPK pengen reformasi KPK. Pas demo-demo dulu KPK tuh apa lagi? Yang 74 orang itu yang demo dikeluarin. Iya, itu juga Novel termasuk. CS. Iya, itu Oh, bukan yang itu berarti. Enggak, bukan yang dulu KPK pengen dibubarin ya kalau nggak salah ya. Oh iya ada tuh Dulu bener. banget yang pada demo. Oh, belum lahir gua, belum lahir. Enggak dulu banget anjir. Enggak beberapa tahun yang lalu. Iya, kayak pas kita baru lulus SMA apa gimana gitu lupa. Ada bener. Ya, Pokoknya regulasinya kayak KPK diperlemah gitu kan. Yang agak lucu sih dulu gue enggaknya. Jadi ketika KPK pengen nyadap percakapan orang gitu kan, anggota gitu, dia harus lapor dulu sama Kapolri, sama kepolisian. Gila repot banget. Dia lapor dulu cuy. Mohon maaf Pak, saya mau nyadap Pak Ajun nih, bisa dibantu Pak? Oh iya boleh silakan. Nah, kan polisinya juga bisa Belum tentu, cincai juga iya. kan. Nah, tapi kan itu seharusnya udah jadi tugas KPK, kenapa Iya. jadi? Nah, Harus itu independen, karena dia makanya. nggak diberikan hak atau Betul. kesempatan Nah, kan juga lebih. kemarin juga KPK dipecat-pecatin gitu kan. Iya. Karyawannya udah pokoknya udah koruptornya udah jadi oligarki gitu di Indonesia, kayak dia yang menjalankan Indonesia dia orang juga gitu menurut gue. Baru tahu gua tadi. Bener. Kalau gue sih pengennya biar Indonesia itu jadi lebih baik nih, kan kita udah nggak bisa misalkan ada satu presiden atau pemimpin negara yang bagus banget gitu terus suruh ngerubah semua sistem Indonesia. Menurut gue sih nggak bisa sih. Kalau gue sih mikirnya gini nih, Indonesia dijajah lagi nih, nggak tahu sama siapa lah gitu, dijajah, hancur, gitu Dari ulang lagi ya. Sistem pemerintah yang hancur, terus ada satu orang yang benar ngebangun Indonesia dari awal. Paham. Sih. Ngerti. Penjaga pom bensin. Iya. Kita mulai dari nol ya. Ya. Boleh deh, mending penjaga Lucu pom nggak? bensin ikut pemilu anjing. Bener sih. Ini gimana ya? Pom bensin apa dulu nih? Gua sih Vivo sih kayaknya anjing. Nggak usah diperdebatin dong. Iya. Itu sih soalnya udah nggak bisa cuy. Toh si Ahok pun misal kalau jadi DPR lagi presiden nih, dia kan asal sikat-sikat aja kan kalau ada yang koruptor atau ada apa gitu kan. Ya pasti ditembak mati lah anjir, Iya, diracun dua apa. hari. Iya, 2 hari keluarganya lama, mati semua. Belum sampai setahun menjabat udah meninggal, gue yakin tuh orang. Iya, nggak bakal Iya, nggak bisa. Harusnya kalau gue sih mikirnya dari luar nih Jerman nginvasi Indonesia gitu kan, gue pengen gitu terus Nggak bakal bisa, hancur cuy. gitu. Soalnya udah nggak bisa lagi gue Iya. udah nggak percaya sama orang-orang Indonesia lagi cuy. Iya, Pemerintahannya udah benar, begitu. benar. Udah terlalu fucked up. Yoi. Keren juga. gue. Keren. Biji. Terus kalau buat afiliator itu Binomo gitu kan. Iya. Kalau kata gue dia orang pinter sih. Dia orang pinter. Kan akhir-akhir tahun ini lagi tren banget investasi digital ya. Betul. Ya, saham-saham yang dari online gitu kan. Terus ada juga kripto, ya NFT gitu kan. Investasi-investasi yang bentuknya digital gitu kan. Nah, di masyarakat kita kan Indonesia ini manusia-manusia jarang itu ya, nggak suka membaca ya. Jadi apa aja informasi yang diterima itu ditelan mentah-mentah. Nah, di saat itu para penjahat-penjahat yang haus akan harta, dia masuk ke celah itu. Iya. Ada tren baru mengenai investasi nih, katanya returnnya besar gitu kan, sebulan misalkan 10% atau sekali trading lu bisa dapat berapa persen dari uangnya gitu. Nah, ketika orang Indonesia, oh iya nih gede terus pakai iming-iming aja gini, teman gue udah ada nih bukti transfernya segala macam gitu, dan dia masuk di situ. Menurut gue gitu dah. Iya, karena ada tren investasi baru, terus masyarakat kita belum siap, terus dijejelin, akhirnya ya begini jadinya. Oh, itu yang lu maksud kalau sepenuhnya tuh nggak salah dari afiliatornya. Iya. Ya, walaupun afiliatornya salah juga ya, tapi kita juga harus lebih pintar lah seenggaknya. Betul. Tapi kalau dilihat dari data, memang Indonesia tuh salah satu negara yang
minat bacanya tuh kurang banget. Jangan apa namanya, bukan minat baca lah, bego lah bahasanya. Lebih gampang bego. Itu terlalu kasar sih kayaknya. Itu langsung to the Gue point. pengen ngomong goblok tapi gue masih tahan-tahan tadi anjir. Gue makanya ngomong minat bacanya rendah. Makanya gitu sih. Dan harapan gue semoga ya kita nggak bisa memungkiri kalau penjahat-penjahat atau judi-judi online bakal hilang, nggak mungkin. Pasti ada terus setiap tahunnya kan. Nah, gue berharap masyarakatnya lebih pintar dalam memilih investasi atau apapun gitu. Nah, itu aja sih paling sih. Itu terbaik. Ya. Oke, cukup nggak? Cukup sih harusnya. Nah, kita suruh Yoga aja buat closing kali ya. Bener. Dia nggak pernah closing aja. Nggak ada tugasnya, Cuk. Gue nggak bisa, tapi gue coba. Oke, gue harus coba. Kata-kata harapan, kata-kata Mutiara. Iya. Kata-kata Mutiara Valentino Rossi. Biji. Jangan dari dia juga, udah pensiun, jangan. Kita nikmati obrolan kita ini aja. Semoga yang denger juga asik. Iya. Kalau dari gue sekian. Kalau dari Amin dan Ajun juga kayak itu doang. Cukup guys. Oke, kita tutup dulu ya. Abis podcast. Gak semangat banget anjir. Semangat dong. Gila. Oke, gue harus ceria dulu ya. Gue ulang ya guys, sorry. Mulut lo dimundurin deh dari mic deh. Atau mic kita begitu. Belum bagus mic kita. Oke guys, diulang ya guys. Terima kasih guys. Ini dari gue kayaknya udah cukup. Kalau dari Amin dan Majun cukup. Oke, kita tutup aja dari sini. Abis podcast Tetap habis. Aduh anjing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.